Ada kayak si Casper itu tadi jongkok di depan terus. Masa kecil, malam-malam bulan purnama atau waktunya gerhana bulan tuh? Tolol itu sih tolol itu. Kan peta umpet seru kan pada keluar kan. Hari-hari bersama Atrium Story kali ini ngundang Ilham lagi. Ya iya benar. Bersama Tinggal Ilham si paling berperasaan. Pengen cerita hal-hal spiritual, hal-hal horor, hal-hal yang membuat ting gitu. Pengen tanya-tanya pengalamannya teman-teman waktu dari belia. Oh, masa kecil nih. Ya, karena kecil. Konon katanya anak kecil tuh masih sering mengalami hal random gitu. Entah dari yang teman-teman saksikan atau pengalaman teman-teman sendiri. Oke. Gitu. So, aku yakin sih kalau kalian berdua sebagai anak nakal itu pasti ada aja. Entah biasanya kan pas sakit. Oh iya, parah. Pas sakit atau pas apa gitu. Gimana teman-teman? Aku cerita duluan biar gak lupa ya. Ya. Gimana? Kalian enggak sih momen-momen sunat adalah momen-momen yang paling diingat pasti kan? Ini aku pernah suatu ketika kan rumahku gunung banget kan, tempat ini kan gunung sekali. Gunung Penanggungan. Dan jalan ke sini tuh selalu melewati hutan dimanapun kalian berada dan persawahan dan lain-lain. Ini aku kayaknya waktu aku habis sunat. Sunat tuh kan ada sesi kontrol ya buat ngelepas perban dan lain-lain. Aku bowo sunat. Iya bener. Ini aku masih dibonceng sama ayahku. Waktu itu kan aku berangkat kontrol tuh sekitar jam 3 sore. Otomatis aku pulangnya hampir maghrib. Kalau teman-teman tahu di daerah itu kan ada hutan bambu tuh. Nah, hutan bambu tuh kan ini di bawah sini. Di bawah itu dekat. Hutan bambu. Ini jalan. Ini sininya hutan bambu. Hutan bambu kan ada ceruknya tuh. Ada ceruk kayak bagian bawah gitu kan. Pakai namanya tuh kresek kalau orang situ bilang. Kresek itu kan. Kresek. Itu. Suatu itu ayahku kan pelan banget itu kan. Malam-malam ya bukan malam lah, surup lah ngomongnya. Pas lewat situ, seret. Entah kenapa mata aku itu lihat kanan. Lihat ke kresek itu. Seret, aku inget banget itu. Bentukannya jelas, tapi nggak tahu ini apa ya. Jadi dia itu, bukan nggak tahu dia itu apa. Dia itu pakai baju putih, lombor, rambutnya tuh gini loh, red, dan ada sedikit mata, nggak tahu itu mata apa, warnanya merah dikit tuh. Terus terpaku itu aku, ayahku nggak tahu tapi kan berdiri, terus lama gitu kan lihatnya, terus noleh, nggak tahu aku, badan tuh rasanya dingin. Nggak bisa berkata-kata pada waktu itu. Sampai di rumah baru aku bilang sama ayah, ya kok di sana tadi aku lihat gini. Nggak jelasin itu tadi kan. Ya wis gak apa-apa. Cuk, lah kok kebelet nguyur ya. Ya Allah. Gitu. Itu waktu kecil. Habis itu satu lagi. Kan nggak sih teman-teman masih main itu nggak sih peta umpet malam-malam kan seru banget kan? Ya, zaman ini. Masa kecil malam-malam bulan purnama atau waktunya gerhana bulan tuh? Tolol itu sih tolol itu. Kan peta umpet seru kan pada keluar kan. Habis maghrib, habis isya nanti jam 8 pulang gitu kan. Aku main sama teman-teman. Ayo kita main peta umpet kan malam-malam seru. Suatu ketika ini berenam apa? Mas-mas, ya sekarang udah punya istri semua kayaknya mas-mas gitu deh. Kita mainlah peta umpet. Nah, suatu ketika aku ngumpet berdua sama temanku cowok. Berdua kan zaman-zaman kecil. Ayo ngumpet di sini. Malam-malam ini. Nah, kami tuh ngumpetnya awalnya gini loh. Di depan itu ada kayak tembok apa namanya? Pagar yang tebel banget gitu. Pagar dari semen. Ngumpetlah berdua dia di belakangku.
Jangan takut ketahuan gitu. Nah, suatu ketika aku lihat kiri. Nah, pandangannya itu luas banget tapi ada tanaman kayak pring kuning. Oh, pring kuning. Bambu kuning loh. Kuning. Aku sama masku itu lihat sama-sama tes hening, terus langsung kami berdua lompat dan lari sambil teriak. Oh, apa itu? Wah, gitu kan. Terus Nah, otak ini gak sempat proses waktu itu. Habis itu baru kelihatan. Kon ketok kan bahasa Jawanya gitu. Kamu kelihatan kan? Iya. Pocongan motone abang dan gawade. Nah, Mripate delok gitu kan. Terus langsung aku berdua itu langsung pulang, nggak tahu siapa yang jaga selanjutnya. Fuck langsung. disebut rek ngomong pocicang. Nggak boleh dah. kalau orang bilang pocongan besar itu orang sini bilang wedon. Ya Oh, gitu. wedon. Parah. Itu masa kecilku mah. Langsung nggak gitu. Enggak lah. Masih ingat tapi Emang fresh. sensitif dah kamu sejak kecil itu? Nggak tahu. Sensitif apa random? Random aja itu. Oh, Sampai itu saiki cuma random. random bola. Pocicang kon. Jawa. Oke saya. Biasanya di bambu-bambu kuning itu padahal buat antinya ya. Iya, Tapi dia itu malah di sih. bambu kuning menang. Parah. Ulo marani gebuk banget. Iya. Itu. Aduh, ini lah. Kalau Ilham, Ini karena ya pas cilik ya. Ini kan kejadiannya pas tak umpet. Aku pas kadek udah ngaji. Ngaji tuh zaman dulu jam berapa? Aku kalau di Kasin kayak Kasin ya. Dusunku. Ngaji tuh habis maghrib. Nah, aku tuh ngaji kan nggak berangkat sendiri. Jemput temen. Ya lebih gede lah dari aku. Jemput temen ke rumahnya aku. Mbak kan namanya. Mbak ayo budal ngaji. Tak anteni iki ngarep. Nah, kayaknya di depan rumah itu kan kayak ono lungguhan cilik buk ngono iku kan. Nah, aku wis meneng gek ngono lungguh ndelok apa. Mari maghrib iku posisi. Di depan sana itu ada rumah yang memang dari cerita-cerita dulu itu terkenal serem. Oh. Ya, aku lali jenenge iku. Sopo ngono sing kuwi. oh aku tahu rumah itu tahu. Kayak anu. Pikir Mbak Vina. Ya iku kan. Sino aku ndelok omong yang lamun ndelok ini. Nah, di omah iku mulai biyen iku memang ono dua boneka. Boneka? Boneka perempuan Oh. cilik. Sama aku inget banget boneka anjing. Iku ulet dawa, tapi warnanya warna biru sama ungu. Oh, iya. Nggak match kan ya? Nah iya nggak match kan. Aku nggak tahu kenapa ya. Tak delok terus tak delok loh. Kalau sih mencurigakan. Isi maghrib lho, mari wong adan ya durung isya. Kok tambah gede boneka. Itu menang aku iling. Soalnya ini pengalaman pertama kali aku pertama dan terakhir aku bisa melihat hal begituan. Itu benar-benar aku iling. Boneka itu dan posisi di asu deh. Boneka yang delok aku. Fuck serem aja. Depan tambah gede. Ya kok ya motornya ya abang. Kan bangsat emang kayak punya mungkin Mereka- suka yongi mereka itu. kan melayu durung gitu melayu aku meneng ayu kayak kaku kancingan. Iya, kancingan. Bahasanya Kancing. freeze. Freeze. Nah, Keteng. kayak ngono. Asune ya melok gede. Temen aku eling iku. Jadi gede-gede kok kate nyidek ngono. Gede Zoom. sak lawang iku wis. Fuck. Berarti 2 meteran itu ya. Wis asune gede kan wis kate nyidek. Aku gak iso apa wedi. Ya opo ya aku mikir kan kuwi opo langsung mlebu aku nang jero mempake kan. Dok kan karo ku jenenge opo kan. Mbak. Ono pocong. Kan pocong. Wis mlebu aku. Dan setiap kali pulang ngaji. Fuck anjing. Cacuk. Dan setiap kali pulang ngaji lewat situ karena kan gelap itu. Aku selalu lari. Dan itu mungkin nggak akan pernah terlupakan sih soalnya pertama kali dan terakhir aku iso ndelok Melihat sendiri. real kegiatan yang mereka bahkan lakukan. saiki Masih kawan aku tuh Masih wedi aku serem banget itu. iku sih nah pasti ikut terakhir bedanya sensenya kelihatan koyo ya. Iya memang. Ngelihat terus mencium aroma
sama mendengar itu beda. mendengarkan yang paling ekstrim sih nek juk ngene tapi gak tahu. Aku belum pernah dipegang, alhamdulillah. Kepengin aku. Adikku, Sinta itu. Kenapa dia? Gue sih cuili aja. Nah, aku biar kan pasti posisinya TK. Kalau nggak TK lah bersama aja. Aku kan punya adik cewek. Dulu tuh waktu masih dia umur paling anak kecil baru bisa ngomong itu kan umur 4 tahun. 4 tahun. Dia ada di kamarnya nih. Duduk di kasur kayak gini. Di situ jendela sama. Apa ini jenenge? Gorden selalu. Aku di kamar kan. Biasa nggak tahu aku lupa ngapain. Adikku ngomong sendiri kayak berisik gitu. Terus di rumah nggak ada orang, cuma aku berdua. Waktu itu kerja kan, orang tua masih kerja ke pabrik dua-duanya bareng. Kok berisik, tak lihat ke kamarnya. Lah kok adikku itu ndelok jendela itu goyang-goyang ngejak ngomong sesuatu. Iku temenan. Aku gak lagi, gak ngoro, aku temenan. Itu Kamu, salah satu hal. tapi adikmu kamu siapa waktu itu? Terus tak, Mbak, aku kan manggilnya Mbak, Mbak, ngomong nggak bisa apa? Yang enggak ngereken hari enggak, terus bisa akhirnya main sendiri. Akhirnya hilang agak ini. Emang sensitif gitu. Dulu pernah ke rumahku gitu, lihat loteng, nggak ada ini, nggak ada apa-apa. Siang-siang lihat ke Atas loteng rumah, terus apa Mbak? Kata ceritanya ada ya apa? Ada sesuatu Iya. gitu. Tiba-tiba gitu. Tapi ya itu sih, kemarin aku juga kuliah iso tadi gede itu, nggak tahu sampai saya, cuma ngerasa, nggak pernah bisa ngelihat aku. Jangan lah, serem-serem. Banyak dosa, kayak kan dosa. Padahal dia sumbernya dosa. Katanya. Ada mah, punyamu mah. Aku kalau waktu kecil itu untuk pertama kalinya sendiri kelihatan itu waktu itu menjelang maghrib, aku ngeliat ada punya tetangga namanya dia itu ulu-ulu. Kalau di desa ulu-ulu itu orang yang bagian ngurusin air sekarang dia. Jadi ulu-ulu ngurusin pengairannya desa lah. Apa irigasinya. Tiba-tiba itu ada kayak segini petir warnanya hijau dari langit ke rumahnya, serp gitu masuk. Kayak nyamber, set. Aku waktu kecil dong, anak kecil kan, nggak tahu kan, apa tuh. Terus langsung tanya sama kakekku. Waktu itu kakekku ada di ruang tamu. Mbah apa itu Mbah? Aku manggilnya bapak sih. Pak itu apa itu Pak? Dia cerita, oh apa sih? Ngeliat apa? Lo tadi lo, aku ngeliatan kayak petir, ada petir. Aku ya ingat, nunjukin jempolku gini, ingat banget. Ya namanya pengalaman waktu kecil ya tadi, pengalaman pertama. Lihat petir gini masuk. Oh dia bilang, oh itu petir. Petir itu karena mbahku lumayan bisa IPA lah. Petir itu gini. Terus malamnya yang punya rumah itu ke rumah karena mbahku ini agak dituakan. Mbahku yang cewek yang sekarang sakit itu agak dituakan di desa itu. Jadi banyak orang Sambang orang itu. Dia ke rumah bawa toples. Isinya gini, ada kain putih. Diisi benda-benda kayak gitu. Dia cerita tadi waktu habis Isya itu, waktu istrinya sholat ada bayangan gede, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak tahu doa, nggak tahu pengalaman spiritual apa-apa, yang dia tahu cuma ditangkap. Dia langsung pakai sarung, langsung ambil toples ditangkap ini, jadinya itu. Nah, itu real. Ingat banget itu. Jadi benda padat kayak kain putih digulung-gulung gitu, seukuran agak gede lah, seginian itu. Isi benda-benda. Aku lupa benda spesifiknya apa itu, cuma aku ingat ada coklat, ada gitu-gitulah. Serbuk gitu. Itu waktu pertama. Nah, terus Rahmat itu. Hostnya sumpah pindah. Aku nggak ini ya. Waktu kecil kan ya gitu, kita nggak bisa menambahi dan menguraikan menurutku sih. Waktu kecil tuh. Apa yang kita ingat ya itu, pagi buta waktu itu. Itu untuk pertama kalinya dan berkelanjutan. Waktu pertama kali aku pagi buta, biasa bantu kan mamaku cuci-cuci. Juga pagi ikut bangun, aku lihat sebelah rumah ada lompongan. Ada gang kecil antara rumahku sama rumah tetangga waktu itu. Aku lihat kok gak enak lah waktu itu. Langsung lari bangun tidur itu. Lihat situ ada yang lewat kayak Casper. Aku kalau ingatnya itu kayak Casper. Serut ini.
lewat. Tapi gak selucu Casper pasti kan. Waktu kecil taunya Casper. Yes. Terus cerita itu si Casper ini berlanjut pas aku SMA. Tapi continue anjing. Waktu SMA aku pagi mau diantarkan ayah ke sekolah. Waktu itu ada acara entah lomba entah apa itu, berangkatnya jam 6. Jadi jam 5 itu diantar ke sekolah. Kan lumayan jauh jaraknya dari rumahku ke SMA. Naik motor dibonceng. Jadi aku sama ayah ini berdua kelihatan. Ada kayak si Casper itu tadi. Jongkok di depan terus. Fuck. Itu aku yang kalau jadi kelihatan serem apa enggak kelihatan yang enggak. Aku kan sering ceritanya yang itu kan. Ada kayak si Casper segini tuh, jongkok gini. Waktu mau dilewatin sepeda lompat set. Ya sama-sama kaget, sama ngerem ya. Tahu terus aku diantar. Begitu udah pulang besoknya, aku pulang dari itu diantarkan dijemput di rumah, aku cerita. Seret, udah agak terlupakan, si Casper ini lanjut lagi. Waktu habis ngopi. Fuck Casper tai anjing, Casper tai anjing. Dari situ agak jauh. Waktu itu pulang ngopi, emang bajingan juga. Pulang jam 2 malam ngapain ya? Pulang jam 2 malam naik motor. Jarak berapa ya? 5-4 meter di depan itu ada yang mirip si Casper itu tadi, jalan gini-gini. Sumpah, si fix ganti host anjing. Dari atas itu ada orang ngangkut ini alat-alatnya tukang orang punya hajat. Terop dan kawan-kawan. Awalnya itu tak kira mobilnya ternak ayam, kan di sana ada ternak ayam yang dekat aku kelihatan Casper yang kedua tadi. Lah ini aku bilang, "Mas hati-hati Mas, aku mang gini-gini terus." "Oh ya suwun Mas, suwun sing akeh." Tak alon-alon aku gitu. Terus saat berhenti itu juga aku ngechat kamu sama Wisam. Yo parah. Kejadian ini. Terus sama dia ditimbali. Wah, kok ini tadi aku bonceng Fandi. Aku tadi bonceng Fandi, kok Fandi juga cerita ya. Kok dia punya feeling gak enak kayak diikutin sejak dari BR aku. Iya. Si Casper ini terus-terusan lah. Agaknya yang agak bikin khawatir, yang sering kelihatan itu, yang nongol punya sequel itu meskipun di tempatnya berbeda-beda. Jangan-jangan hari-hari berikutnya bakal nongol lagi. Kelihatan lagi. Meskipun jaraknya bertahun-tahun. Iya. Si bangsat Casper anjing. Ya apa ya? Kan kalau udah ready ini, udah punya fiksi horor ya, punya visi horor-hororan dari awal, kelihatan itu takut. Tapi kalau waktu random, tiba-tiba kelihatan serut. Kaget deh kan. Takutnya itu kalau aku ya. Malah kayak ke bawah-bawah. Soalnya real itu. Iya, benar-benar ada momentum sih. Iya, nggak kebangun imajinya dari awal, nggak kebangun visualnya dari awal. Tapi itu, apalagi yang si kedua itu, udah berapa tahun loh nggak kelihatan. Tiba-tiba kelihatan lagi. Dan bentuknya itu sama. Aku ingatnya itu. Kalau yang dari kecil itu, kalau cerita habis sunat, ini sih, Wisam apa? Tadi cerita habis sunat ya. Aku itu habis sunat, pernah ini cuman mama ibuku itu yang agak jadi beberapa kali tidur itu di atas kayak kan panas habis sunat itu entah reaksi obatnya atau apa sakit panas. Kelas 6 waktu itu di atas rumah tuh, di atas kamarku tuh kayak merah gitu kayak ya apa gak panas itu, dia kayak setengah-setengah sadar gitu juga. Terus waktu kan nemenin tidur ya, anak sakit ya ditemani tidur kayak pewanas di atas gini. Nah terus udah agak sakit tidur itu aku sempet di sini. Paginya itu ini bengkak, mama itu bengkak katanya bau berat kepalaku. Katanya bau berat. Kan waktu itu adatnya orang sunat di desa itu kan dibikin hajatan. Nah, aku itu enggak bancaan aja enggak, ya cuman waktu itu tanggal ingat tahu 25 Desember kok itu. Pas hari Natal. Aku sunatnya hari Natal. Udah enggak dibikin acara apa-apa. Terus saya itu kalau enggak salah 1 hari apa 2 hari setelahnya itu sakit terus tidur di sini. Nah, ini bengkak. Terus di belakang rumah itu kan ada pohon keras, pohon talok. Nah, itu kayak punchline-nya agak sakit
itu agak sakit sih. Mbahku yang cewek ini bagian terus dikasih obat lah, ditemani gini-gini. Aku tuh duduk, waktu itu ada kandang ayam sama aku, duduk deket kandang ayam lihat itu. Aku lihat monyet gini, pegangan di ranting. Pegangan. Ya enggak besar monyet, seukuran monyet. Pegangan di ranting gini. Terus-terusan agak sadar apa agak enggak itu, terus aku masuk cerita sama orang rumah, terus gak boleh keluar sama sekali. Itu pedes temenan. Kayaknya enggak deh. Enggak mungkin. Aku taunya bukan monyet jungguan, kalau tahuku sih. Bukan kayaknya, enggak mungkin dong. Sadar, waktu itu sadar. Kalau itu gak beres. Cuman posisiku agak sakit. Tapi aku fix sadar itu bukan monyet-monyet. Ya palah. Beneran. Langsung aku masuk. Udah. Ya gitu tadi nggak ready buat lihat gitu-gitu loh. Lagi nggak ada imaji, nggak lihat horor apa. Tiba-tiba ada. Udah sakit. Udah itu beberapa hari terus ditanya-tanyai sama orang-orang. Katanya gini-gini adalah dulu apa buat bunuh Belanda lah apalah. Oh. Ya, mungkin. Gitu. Aku sampai tidak bisa berkata-kata apa. Serem. Kayaknya kalau ngelihat aku itu aja deh. Oh, aku lupa Wah, teman-teman. ditambahi Rama. Semakin seru gitu. Enggak gitu. Waktu habis sunat ini, aku ingat ya biasa, Pak, serut gitu. Waktu itu mau nonton TV. Kan sunat nggak boleh ini kan, harus pakai sarung kan, sama dikasih Ya, pekarangan pelindung lah. ya, apa namanya? Kalu. Petat. Kenapa harus Kalau aku dulu kondom? wakul ini. Ada nasinya gitu. Duduk mau duduk di kursi nonton TV. Hiburannya apa sih? Zaman dulu ya nonton TV. Ya. Waktu mau duduk gini, di kursi itu ada yang jadi ini tembok, ini kursi, ini pintu. Waktu aku mau duduk ada yang berdiri, seret lari ke belakang pintu. Aku waktu posisi ya kerasa. Aku yang posisi masih habis itu langsung tak lihat ke belakang pintu. Nggak ada apa-apa, tak lanjut nonton TV. Itu aku sebelum nonton si monyet pas itu. itu sih. Kalau ngelihat dengan Parah. kelihatan 3D-nya itu aja sih. Ternyata emang nggak bisa dipungkiri ya. Makanya kalau ada gitu bilang, teman-teman sih mungkin ya bilang nggak percaya dengan alasan relasional gini. Iya, emang itu nggak rasional. Iya, emang nggak. Cuman sama-sama pernah. tidak rasional. Cuman mengalami. Sepakat. Ya meskipun nggak semuanya asli. Aku yakin sih ada yang imajinasi apa. Aku yakin. Cuman kita ngalami. Itu loh yang bikin bisa dibohongin juga kan feeling. Iya, nggak bisa dibohong. Iya. Takutnya itu masih ada. Ada sisa-sisa ingatan yang nggak nyaman banget. Parah juga. Sepertinya gitu dulu teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.